balik lagi ke vlognya Perkantas. Sama, kita masih di gedungnya UPH, tapi ini bukan dari UPH kan Bu ya. Ini dari teman-teman narasumber kita itu dari Hope. Nah, Hope itu bergabung sama UPH. Kayaknya gitu kali ya Bu ya, bisa dibilangnya. Nah, sekarang kita masih ngebahas tentang hal yang sama seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu pornografi, tapi ini dari perspektifnya yang beda. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin juga, bintang tamu kita masih sama, adalah Ibu Esther. Sejauh ini belum berubah kayaknya namanya. Nah, setiap kita kan punya dorongan seksualitas. Tapi apakah ketika kita punya dorongan seksualitas itu membawa kita jadi semakin penasaran dengan pornografi? Iya. Jadi sebenarnya kan dorongan seksualitas itu sendiri wajar, ya kan? Dan itu menunjukkan kita normal dong, sebagai manusia yang normal, makanya punya dorongan seksualitas dan kita jadi tertarik. Udah pasti konsekuensi logisnya kita tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas kita. Nah, tapi masalahnya ternyata sebagian orang atau sebagian remaja mencarinya ke tempat yang keliru, yang tidak pas gitu. Makanya kemudian cari-cari sendiri kan, ya kan? Nah, jatuhlah mereka pada pornografi begitu. Jadi sebenarnya rasa ingin tahu tentang hal-hal seksual gitu ya, tentang tubuh kita, tentang tubuh lawan jenis, apa sih itu yang namanya hubungan seks, ya kan? Apa sih itu, gimana sih caranya orang jadi bisa punya anak, itu normal saja. Cuma itu tadi itu jadi jatuh kepada pornografi karena kita mencarinya pada tempat yang salah atau sumber yang keliru. Oke, berarti bisa dibilang punya keinginan tahu itu nggak salah. Tidak salah. Tapi yang salah ketika kita menjerumuskan diri kita ke dalam seksualitas, ke dalam pornografi itu sendiri gitu ya. Nah, tapi Bu, sejauh mana sih sebenarnya kita boleh tahu hal-hal seperti itu? Sejauh mana? Kalau menurut saya sesuai dengan usia kita gitu ya, dan itu kan sebenarnya begini, berkaitan dengan pendidikan seksual nih berarti ini ya. Jadi pemahaman kita mengenai seksualitas itu sebenarnya lebih baik dimulai di rumah oleh orang tua dan sejak sedini mungkin gitu. Jadi pemahaman tentang tubuh kita, tentang hal-hal seksual kita sebagai makhluk seksual itu dipahaminya bertahap gitu sesuai dengan perkembangan usia kita. Begitu sebenarnya. Jadi setiap kita punya dorongan itu sebenarnya dari kecil, tapi beda-beda ya. Maka anak kecil pingin tahu tubuh kita ini ada komponennya apa aja seperti itu. Coba perhatikan kan anak-anak kecil itu tertarik kan dengan tubuhnya, dengan tubuh mama papanya, tubuh lawan jenisnya. Kok lain ya dengan saya, misalkan kenapa dia pakai celana panjang terus dan laki-laki itu tidak pakai rok, kenapa saya pakai rok misalnya begitu. Apakah dari sejak kecil juga kita tuh jangan membiasakan anak, misalnya gini, kita lawan jenis gitu kan, anaknya mandi dengan orang tua yang lawan jenis. Maksudnya gini, aku misalnya anak cewek gitu kan, dari kecil apakah aku harus mandinya dengan mama aku dimandikan sama mamaku atau seperti apa nih? Iya, itu sebenarnya juga bagian yang penting. Iya, itu pro dan kontra sih ya. Jadi saya sih pikir kalau anaknya masih kecil sekali gitu ya, batita gitu ya, bolehlah ya mandi sama-sama dengan orang tua. Tapi setelah itu sebaiknya mengajarkan anak memahami tentang tubuhnya dan tubuh lawan jenisnya, tidak dengan mandi bersama, tapi bisa dengan cara yang lain. Ya misalnya dibicarakan, lihat gambar-gambar, kemudian ya sehari-hari aja. Kalau yang anak kecil kan yang pertama kali dia perlu pahami adalah bagaimana merawat tubuh dan juga organ-organ sensitif atau organ-organ seksualnya itu dengan baik, bersih, ganti celana dalam, misalnya kalau habis pipis ya disiram, dibersihkan misalnya begitu. Kalau gue tahu juga nih Bu, mulai kapan sih ada dorongan seksualitas itu? Iya, sebenarnya setelah hormon seksualitas itu berkembang kan ya. Tapi mungkin masalah umur kali ya, umur berapa hormon seksualitas kita itu berkembang. Nah, mengenai umur, itu kan umur-umur pubertas kan ya, belasan tahun ke atas. Tapi ternyata perkembangan zaman ini ya, rupanya tuh akil baliknya jadi mundur tuh ya. Kalau dulu mungkin bisa 12 tahunan ke atas, sekarang bisa lebih cepat gitu. Orang terangsang itu ketika memang hormon seksualitasnya sudah berkembang dan itu masa-masa pubertas. Nah, selanjutnya nih Bu ya, ketika kita udah mulai akil balik kalau untuk cewek dan cowok gitu kan,
pasti kan punya ada keinginan seksualitas seperti itu, rasa-rasa penasaran. Kira-kira hal itu boleh untuk dipuaskan nggak sih? Maksudnya kayak rasa penasaran bagaimana organ-organ intimnya bisa bisa bikin anak kayak gitu kan? Bagaimana cara reproduksi yang baik dan benar bisa kayak gitu? Dan bagaimana orang dalam berhubungan intim, apakah itu harus dipuaskan? Kalaupun boleh dibagi gitu, kira-kira bagaimana sih cara memuaskannya? Oke. Iya. Rasa penasaran itu. Iya. Jadi kalau memuaskan, misalnya dia pingin dipuaskan dengan cara dijawab, dijelaskan gitu, sehingga dia makin ngerti. Oh kayak gitu maksudnya gitu ya. Saya pikir nggak apa-apa, itu wajar. Dan malah sebaiknya memang dijelaskan ya kan. Nah tinggal masalahnya sumbernya dari mana ya kan. Sumbernya kan harus sumber yang baik, yang sehat, yang memang tujuannya untuk edukasi ya, untuk mendidik begitu ya. Nah tapi kalau dipuaskan misalnya dalam arti oh saya kemudian jadinya pengen berhubungan seksual gitu ya, atau dipuaskan dengan sering nonton film porno, atau misalnya dengan masturbasi atau pegang-pegang gitu ya tubuh lawan jenis kita, ya saya pikir ya itu tidak boleh, itu batasannya ya. Berarti dipuaskan hanya dalam batasan pengetahuan? Pengetahuan, iya kan dia pingin tahu kan. Nah kenapa orang kemudian sampai pada mau mencoba, karena pasti dia rasa ingin tahunya tuh tidak terpenuhi secara sehat. Pasti dia dapatnya tuh dari sumber yang tidak baik gitu ya, sehingga dia merasa perlu untuk coba-coba praktekkan sendiri gitu. Tapi kalau dia dapat penjelasannya dengan baik kan dia juga tahu, oh saya kan belum menikah ya kan, gitu. Saya tidak boleh mempraktekkan hubungan seksual misalnya di luar nikah gitu. Karena Tuhan sendiri kan menjadikan hubungan seksual itu adalah khusus di dalam pernikahan. Nah, tapi Bu, kalau misalnya dia merasa sebenarnya kan udah dijelasin nih, tapi pasti ada rasa penasaran yang ingin mempraktekkan. Nah, apakah itu juga jadi cikal bakal orang menikmati pornografi itu kah? Ya akhirnya jadi kecanduan atau bagaimana? Iya, jadi memang gitu. Kenapa ya orang tuh sampai ibaratnya tuh ada dorongan seksual, kemudian dia harus mempraktekkan begitu ya. Nah, sekali lagi itu berkaitan dengan hal-hal lainnya, misalnya seberapa kuat sih prinsip dia di dalam kerohanian, di dalam misalnya komitmen pada Tuhan gitu ya. Dia punya nggak sih hati itu yang mau taat sama Tuhan, takut sama Tuhan begitu loh. Jadi dia tidak sembarangan gitu ya. Lalu juga berkaitan dengan misalnya kondisi keluarga. Nah kalau dia datang dari keluarga yang dia merasa tidak disayang, tidak dikasihi, dia kan punya kekosongan dong ya, punya kegelisahan gitu ya. Apalagi misalnya dia di abuse ya, dia pasti merasa ditolak tuh, diabaikan oleh keluarga. Nah itu menjadikan dia rentan sebenarnya. Karena di balik itu sebenarnya bukan kepuasan fisik sebenarnya yang dia cari kan, tapi di balik itu adalah pingin kebutuhannya itu dikasih, itu terpenuhi gitu loh, dari lawan jenis, dari hubungan seksual, pingin disayang gitu ya. Kadang-kadang pingin remaja tuh pingin deket, pengen akrab, pingin dipeluk, pingin dielus-elus. Sebenarnya hal itu kan harusnya dipenuhi oleh orang tuanya kan ya. Nah karena dia tidak dapat, maka dia mencarinya pada tempat yang salah, yaitu pada lawan jenis misalnya gitu. Dan itu akhirnya ditafsirkan gitu loh ke dalam hubungan seksual. Tapi kok jadi penasaran lagi nih Bu, pertanyaan yang timbul lagi adalah apakah orang kalau misalnya dia selalu ditolak, misalnya dia suka sama satu cewek atau enggak satu cowok gitu kan, terus dia ditolak terus, ditolak, akhirnya kan dia kayak merasa tidak dikasihi, gitu kan? Akhirnya ya udah deh, daripada aku tidak bisa berhubungan atau enggak tidak bisa merasakan cinta itu, akhirnya dia jadi bukan hanya pornografi, akhirnya jadi kecanduan untuk pornografi. Oh, karena bisa. Pornografi kan bisa memuaskan, bisa. Itu artinya kan dia mencari cara gitu ya untuk memenuhi kegelisahannya, dan dia bisa carinya kan dari mana aja sebenarnya. Nah cara yang tidak sehat salah satunya adalah dengan akhirnya terlibat di dalam masalah pornografi. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang bisa mencari dengan cara yang lebih sehat ya. Misalnya dengan berprestasi gitu kan ya. Kayak kemarin lagi berarti. Iya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku lihat adalah dia mau jadi orang yang mencintai pornografi atau tidak, itu banyak lagi nggak pilihan ya Bu ya. Iya betul. Pilihan apakah dia mau
apa sih namanya, memuaskan keinginannya yang udah tahu dosa, atau sebenarnya dia memilih untuk berprestasi dan melakukan satu hal yang lebih baik lagi buat diri dia. Iya. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang pacaran nih, Iya. misalnya dia ditolak kayak gitu, pacaran terus apa namanya, ditembak terus ditolak terus kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dia udah punya pacar nih Bu, ya kan, batasannya di mana sih Bu sebenarnya berpacaran agar tidak terjebak dalam pornografi? Nah, kira-kira hal-hal yang seperti apa sih Bu yang apa ya, yang jelas untuk kita lakukan, batasan-batasan, misalnya gini, oke, kalau dalam berteman kita hanya melakukan seperti ini. Kalau misalnya berpacaran, ada yang bilang kayak gini, udahlah pegangan tangan masih oke, kayak gitu kan. Nah, udah kayak gitu, kalau nggak ciuman masih oke lah, kayak gitu. Kalau nggak rabas ini juga boleh lah, kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah hal ini juga akan merangsang lawan jenis kita untuk ke arah apa, pornografi atau seperti apa? Oke deh Bu, terima kasih ya untuk wawancara kita hari ini. Oke, sampai jumpa di